Oke, sekarang yang kita mau bahas adalah tentang gelombang ya. Oke, gelombang. Nah, gelombang. Apakah gelombang itu? Kalau kita mau lihat gelombang ini, ini definisinya ya. Kalau dikatakan sebagai getaran yang merambat, ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian nanti pasti ada yang nanya lagi nih, getaran itu sendiri apa dong? Oke, getaran itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Jadi gerakan bolak-balik. Paham nggak? Agak susah kali ya. Oke. Langsung pakai contoh aja. Nah, ini dia belajar itu kalau pakai contoh lebih mudah. Kalau gelombang itu seperti kita melihat ombak. Ombak di laut itu adalah gelombang, atau gelombang yang merambat pada tali ya, tali. Sedangkan getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Contohnya misalnya bandul ya. Oke, bandul itu kan hanya bisa bergerak bolak-balik, ya kan? Tidak jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau getaran yang merambat atau yang berjalan itu kita sebut dengan gelombang. Oke, mari kita lihat. Ini ada animasi nih ya, yang bagus sekali untuk menggambarkan bagaimana gelombang itu terjadi. Oke, ini ada osilator. Oke, osilatornya kita bisa versi pulse oscillation atau manual. Kalau kita pilih osilasi aja ya, osilasi itu maksudnya gerakan getarannya nanti apa yang terjadi, coba kita perhatikan. Oke, nah ini. Oke, jadi di sini ada yang namanya gelombang dan macam-macam ya nanti coba. Nah ini coba kita hentikan dulu. Oke, nah jadi ini adalah garis timbang. Oke, garis setimbang ini. Nah ini dari sini sampai sini ya, titik ini ke sini, ini satu gelombang atau satu lambda, panjang gelombang disebutnya. Atau dari sini sampai sini ya, satu gelombang nih, ini sampai sini. Jadi satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu puncak. Itu adalah satu gelombang. Atau dari titik lembah di sini sampai titik lembah di sini. Oke, ini satu gelombang. Kemudian periode. Oke, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang. Jadi, ini frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Jadi di sini kalau 1,5 Hz berarti satu detik bisa ada 1,5 gelombang. Coba kita perbesar ya gelombang frekuensinya, maksimum 3 misalnya. Nah, apa yang terjadi? Oh, ternyata gelombangnya menjadi lebih kecil ya dari yang tadi. Oke, kecil-kecil gelombangnya. Artinya panjang gelombangnya menjadi lebih pendek, lebih rapat dia ya. Di frekuensi nanti menyatakan kerapatan gelombang jadinya per detik. Nih coba kalau kita bikin 0, berapa gitu ya, kecil 0,1. Oke, apa yang terjadi? Wah, lama sekali gelombangnya ya. Lama sekali. Oke, kita gedein lagi, 0,5. Oke, nah itu ya, ini gelombangnya menjadi sangat panjang gelombang. Apa yang lagi kalau kita perbesar 1? Oke, kita buat jadi 1 Hz. Oke, ini kalau makin rapat gelombangnya, berarti kecepatan osilatornya makin cepat berarti ya. Itu berarti frekuensi itu sebanding dengan kecepatan osilator penggeraknya nih nanti ya. Ini frekuensinya. Oke, jadi makin cepat, makin besar frekuensinya, makin cepat getaran dari osilator. Akibatnya gelombangnya menjadi lebih rapat, ya enggak? Oke, nah kalau amplitude itu adalah ini. Oke, yang ini ya, dari titik setimbang, garis timbang ke puncak dari gelombang tersebut ya, dari sini ke sini, ini adalah amplitude.
kalau kita gedein amplitudenya apa yang terjadi? Coba kita lihat. Oh iya, puncaknya menjadi lebih tinggi lagi ya. Kalau tadi kan cuma sampai sini, sekarang sudah di atas sana ya, di sini. Oke. Ini berarti amplitudenya menjadi lebih besar. Amplitude itu bisa positif kalau di atas sumbu atau garis timbang, atau bisa negatif kalau di bawah garis timbang. Nah, posisi titik-titik manik-manik ini menyatakan simpangan. Oke, ini simpangannya nih. Simpangan dari setiap titik jadi jaraknya dari garis setimbang ini adalah simpangannya. Jadi kalau titik yang di sini, yang di puncak ini berarti simpangannya maksimum. Simpangan maksimum itu adalah amplitudo tadi kan. Amplitudenya bisa maksimum positif atau amplitudenya bisa maksimum negatif gitu. Kemudian oke, nanti kalau mau diperjelas lagi, misalnya kita bisa bikin ini secara manual dan pulsa ya, untuk nanti ada animasi lainnya. Oke, jadi itu ya gelombang. Ini di sini bisa kita lihat ada panjang gelombang, ada periodenya. Nah, periode itu apa? Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Jadi frekuensi adalah jumlah gelombang dalam satu detik. Ingat ya, jumlah gelombang satu detik. Sedangkan kalau ini 3 Hz berarti satu detiknya ada 3 gelombang. Apa artinya kalau 3 gelombang dalam satu detik? Berarti periodenya setiap sepertiga detik ada satu gelombang. Jadi dari sini sampai sini terjadinya satu gelombang ini ya, terjadinya dalam waktu sepertiga detik. Dari mana? Ya karena tadi frekuensinya 3 berarti periodenya sepertiga gitu ya. Iya, jadi makin cepat kan, makanya satu gelombang ini terjadi kalau frekuensinya tinggi. Tapi kalau frekuensinya kita bikin kecil, oke, seperti itu 1,5 misalnya kayak tadi. Nah, jadi makin lama waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ya. Oke, jadi mudah-mudahan tergambarkan ya apa yang disebut gelombang dari animasi yang kita pelajari di sini ya, animasi dari PHET ini. Oke, kalau kalian sudah melihat tadi, sekarang coba ya kita mau membentuk nih. Nah, ini kan hebatnya belajar fisika nih ya. Jadi tadi ada gejalanya. Sekarang bagaimana gejala itu bisa dibuat menjadi suatu persamaan? Oke, nah, itu namanya memformulasikan keadaan menjadi suatu persamaan. Oke, nah caranya begini. Coba ini gelombang yang tadi ya, tali. Kemudian ketiga titik ini tadi bergetar ke atas ya. Oke, kita gambarkan atau begini. Ya bergerak ke sana ya. Ini kan pindah nih. Akan kita gambarkan gitu sekarang ya. Oke, nah ini dia. Jadi posisinya sekarang adalah seperti ini, bukan? Oke. Jadi apa yang kita lihat? Bahwa titik yang di sebelah sini ini ternyata ini mula-mula yang yang sebelah sini ya. Ternyata pindah ya. Ternyata pindah nih. Nah, jadi di sini sekarang titiknya. Oke, jadi turun ya kan? Tapi yang titik sebelah sini dari sini jadi ke sana nih. Oke, naik. Jadi kan titik-titik atau materi-materi yang berupa titik di dalam tali ini tidak pindah sebenarnya ke kanan ya, tidak pindah ke kanan walaupun memang gelombangnya merambat ke kanan ya kan, kecepatan gelombang juga dia kan hanya naik turun tadi. Oke, jadi ini sebelah sini titik-titiknya naik, tapi yang sebelah sini tadi tuh turun. Jadi materi-materi di titik-titik yang dilalui oleh gelombang ini ternyata hanya naik turun saja ya. Yang ini naik, yang ini turun, di sini naik ya. Jadi ada part-partnya atau ada bagian-bagiannya yang turun dan naik ya. Di bagian ini turun, di bagian dari sini ke sini dia naik, di bagian ini ke sini dia. Tapi ada juga titik yang tidak berubah atau tidak. Nah, ini disebut fixed point, titik tetap. Jadi titik potongan ini titik dia tidak berubah. Nah, begitu. Jadi dengan seterusnya sedemikian rupa maka terjadilah gejala gelombang. Oke, jadi kalau misalnya, nah ada yang namanya simpangan. Apa sih simpangan itu? Simpangan itu adalah posisi suatu titik diukur
dari garis vertikal di sini ya. Oke, ini biasanya kita simbolkan dengan Y ya. Oke, ini kita sebut dengan garis setimbangnya ya kan. Nah, dari situ kira-kira kita dapat nih persamaan garisnya, persamaan gelombang ya. Jadi titik-titik yang ada di gelombang ini ternyata hanya naik turun. Jadi titik ini posisinya mula-mula di Y1 sini ya. Kemudian jadi tiba-tiba di sini ya nggak, setelah berubah waktu jadi Y2 gitu loh. Jadi Y itu adalah simpangan. Jadi letak titik diukur dari garis setimbang ini, garis setimbangnya ini, garis setimbangnya nih. Oke, jadi simpangan itu bisa di atas, kita sebut simpangan positif, bisa di bawah, atau kita sebut simpangan negatif ya. Nah, sekarang apa hubungan dengan yang lain nih? Nah, di sini ada lagi yang namanya kecepatan ya, kecepatan partikel, kecepatan gelombang. Jadi gelombangnya itu punya kecepatan. Kecepatan gelombang ini berbeda dengan ada yang namanya kecepatan getar. Oke. Kecepatan getar itu yang tadi ya, yang naik turun. Itu adalah kecepatan getar. Kadang-kadang disebut dengan omega kan. Omega ini adalah kecepatan getar. Oke. Kemudian kalau V itu adalah kecepatan gelombangnya gitu ya. Ini harus paham nih ya definisi-definisi ini. Oke, tadi Y simpangan, omega kecepatan getar. Ini simpangan ini bisa pakai meter atau cm ya. Ini satuan MKS nya yang kita pakai ya. Satuan SI lah. Ini kecepatan getar radian per second. Sedangkan kecepatan gelombang itu apa? Meter per second. Kemudian ada lagi yang namanya apa ini? Panjang satu gelombang. Oke deh, apa itu panjang satu gelombang? Jadi dari sini ke mana ini? Ya, oke, yang ini ya. Oke, ke sini ya. Oke, ini dari sini ke sini. Ini disebut titik ini ke sini disebut panjang satu gelombang ya. Simbolnya kayak gitu, disebut lambda. Ini panjang satu gelombang atau panjang gelombang. Paham ya? Ini kita definisikan dulu. Oke, satuannya bisa pakai meter MKS ya. Apakah hanya ini saja satu gelombang? Sebenarnya tidak, bisa juga misalnya kalian pilih dari puncak sini ke puncak situ ya, juga satu gelombang. Atau bisa dari lembah ke lembah di sini ya, satu gelombang ini ke sini ya. Oke, ya intinya seperti itu, sama saja kan ya, karena sifat gelombang ini dia asimetri. Nah, nanti kita juga mendefinisikan ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari garis timbang. Oke, ini jadi amplitudo nih. Amplitudo itu bisa negatif, minus A, atau dia bisa juga paling tinggi di atas disebut plus A gitu ya. Oke, di sini. Jadi plus dan minus menandakan bahwa yang satu posisinya di atas garis timbang, yang satu di bawah garis setimbang. Kemudian ada lagi yang namanya apa lagi selain amplitudo? Kita perlu kenalan sama satuannya meter. Frekuensi. Oke, frekuensi itu apa? Jadi tadi satu gelombang ini kan diperlukan waktu ya untuk terjadinya satu gelombang ini. Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang itu disebut periode ya. Kita bisa bilang T besar periode. Jadi periode adalah waktu yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Ini kan perlu waktu kan, dari sini sampai ke sini ini perlu waktu. Oke, jadi periode ini dalam second. Nah, frekuensi, oke, itu simbolkan dengan F, frekuensi. Itu apa frekuensi? Itu adalah F ya, F kecil ya, F kecil. Ini di sini aja kita tulisnya. Oke. Kenapa dia tiba-tiba tidak mau? Coba kita cancel dulu sebentar. Oh maaf, ini. Iya. Kita cancel. Oke, ada yang namanya F ya. F itu apa?
F itu adalah frekuensi. Frekuensi ini sepersecond ya, atau banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Oke, jadi Hz ya, ini di SMP sebenarnya sudah diajarkan. Jadi begini, kalau periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sampai sini ya, dari sini sampai sini. Sedangkan banyaknya gelombang dalam satu detik ya, jadi satu detik itu misalnya ini ada berapa gelombang nih, 2 gelombang ini bisa terjadi dalam waktu 4 detik misalnya. Berarti kalau periodenya 2 gelombang 4 detik, maka frekuensinya adalah per detiknya ada berapa banyak gelombang, 4 gelombang per 2 detik gitu ya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Oke, nah ini adalah kita mengulang lagi definisi, kita kenalan lagi sama apa yang kita sebut dengan besaran-besaran pada persamaan yang nanti membentuk persamaan gelombang. Dan tadi kita punya definisi frekuensi itu adalah waktu yang dibutuhkan banyaknya gelombang per detik. Bisa kita tulis frekuensi itu seperti ini, atau bisa juga kita balik periodenya sama dengan sebenarnya ini kan pelajaran SMP ya. Kayak gini kan. Nah udah, oke gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu kita jelaskan di sini? Oke. Ada fakta begini yang menarik ya. Kita perlu memperjelas bahwa nanti di sini ada yang namanya istilah fase. Nah, fase nih. Fase itu apa sih? Fase itu begini. Jadi kalau kita gambar bentuk gelombang seperti ini kita sebut fase gelombangnya setengah. Ya. Kenapa? Ini karena setengah gelombang, setengah lambda ya. Ini kita sebut fasenya sama dengan setengah. Oke, kalau begini, dari sini sampai sini, ini fasenya 1/4 lambda gitu ya. Oke, kalau fasenya seperti ini, ini satu gelombang, satu lambda, berarti ini fasenya tadi 1/4. Kalau ini fasenya 1. Jadi fase itu kira-kira menyatakan berapa gelombang atau berapa bagian gelombang yang terbentuk ya. Nah, gimana kalau gelombangnya seperti ini? Oke. Nah, ini satu gelombang tambah setengah gelombang kan? Jadi 1/2 atau 3/2 lambda. Jadi ini fasenya kan. Fase 3/2 itu boleh ditulis dengan 1/2. Oke, sama aja kan 3/2 dengan 1/2. Namun, ingat, sebenarnya sama aja kan ya. Kita menyatakan fase gelombang seperti ini, posisinya kan di sini titiknya. Ya, titik simpangan di akhir dari 1/2 lambda ini di sini. Kan sama dengan yang ini ya. Kalau kita lihat yang setengah lambda. Apa artinya? Bahwa fase gelombang yang 1/2 itu dengan setengah lambda itu sebenarnya memiliki kesamaan posisi akhir dari gelombang yang terbentuk, yaitu masih ada setengah gelombang nih yang nggak lengkap. Maka kadang-kadang fase setengah lambda itu, fase setengah lambda itu kita bisa persamakan dengan 1/2 lambda, atau bisa juga dengan 2/2 lambda. Ya, ini jadi fase yang seperti ini memiliki kesamaan seperti itu ya. Jadi nanti dari fase, kemudian nanti ada lagi yang namanya sudut fase. Apakah sudut fase itu? Sudut fase adalah, kalau tadi fase saja, kita perlu melihat sekarang sudut fase ya.
Nah ini nih, kan di matematik kita punya ya gelombang yang seperti tadi ya, ini. Kalau ini gelombang sinus ya, sinusoidal. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, berarti ini 360 derajat ya. Satu gelombang itu 360 derajat atau identik dengan 2 pi radian. Ya enggak? Oke, berarti kalau ditanyakan fase gelombang setengah, itu sudut fasenya berapa nih gelombang yang setengah ini? Ternyata sama dengan dari sini sampai sini kan, ini 0 derajat, ini 180 derajat, ya enggak? Atau ini sama dengan 2pi dibagi 2 atau sama dengan pi gitu ya. Jadi sudut fase itu sebenarnya 180 derajat. Jadi sudut fase di sini sama dengan 180 derajat. Jadi untuk gelombang yang seperti ini misalnya berapa sudut fasenya? Oke, ini 180 ditambah, oke ini 90 lagi ya, dari sini ke sini. 180 tambah 90 jadi 270. Oke, jadi di sini sudut fasanya sama dengan 270 derajat. Dan sangat memungkinkan ya, boleh saja kita menggunakan sudut fase itu dalam pi ya. Kita boleh menggunakan sudut fase dalam pi, karena ingat tadi kalau 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Berarti kalau 180 derajat itu berapa radian? 180 derajat itu sama dengan Nah, karena 180 derajat itu sama dengan pi radian, maka 270 derajat adalah 3/2 pi radian, ya enggak? Dari mana kita bisa dapat? Oh, ya mudah aja. Kan begini aja, kalau sudutnya 270 berapa radiannya gitu ya. Ini 270 dikali kan 2 pi radian itu 360 ya. Tinggal kita bagi 90 enggak? Kan 90 ini 2 3 ya. Ini kita bagi 90 4 ya enggak? Oke. Berarti di sini kita bisa dapat ini, kita coret. Oke, jadi tinggal 3 apa? 2 pi ya, ini identik dengan 270 derajat. Oke, itu beberapa hal yang harus kita kuasai sebelum lebih lanjut nanti mempelajari tentang persamaan gelombang yang akan kita bahas selanjutnya ya.